Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana Putra dan dari kelas 3C dan hari ini saya ingin em, menerjemahkan salah satu teks naskah dalam bahasa Inggris menuju ke bahasa Indonesia. Dan teks naskah yang saya gunakan untuk tugas ini adalah dari novel Animal Farm, chapter 1, halaman pertama, paragraf kedua. Baik, ini adalah naskah original dan juga naskah hasil terjemahan saya. Baiklah, saya bacakan dulu naskah originalnya. As soon as the lights in the bedroom went out, there was a stirring and fluttering all throughout the farm building. Word had gone round during the day that old Major, the prize middle white boar, had a strange dream on the previous night and wished to communicate it to the other animals. It had been agreed that they should all meet in the big barn as soon as Mr. Jones was safely out of the way. Old Major, so he was always called, throughout the name under which he had been exhibited, was Wellington Beauty, was so highly regarded on the farm that everyone was quite ready to lose an hour's sleep in order to hear what he had to say. Dan ini adalah saya bacakan dulu naskah hasil terjemahan saya. Begitu lampu kamar tidur padam, ada bunyi keributan dan suara kepak sayap-sayap yang memenuhi seluruh rumah peternakan itu. Kabar sudah menyebar sepanjang hari bahwa si tua major, si babi putih tengah terhormat, mengalami mimpi aneh pada malam sebelumnya dan berkeinginan untuk menyampaikan hal itu pada binatang-binatang lain. Sudah disepakati bahwa mereka akan bertemu di lumbung besar setelah Pak Jones benar-benar meninggalkan tempat itu. Si tua major, demikian ia selalu dipanggil, walaupun ia pernah dipanggil sebagai Wellington Beauty, begitu dipandang tinggi di peternakan itu sehingga siapapun siap kehilangan waktu tidur 1 jam untuk mendengar apa yang harus ia katakan. Metode penerjemahan yang saya gunakan dalam menerjemahkan naskah ini mayoritas menggunakan 3 metode penerjemahan yang paling umum, yaitu free, literal, dan juga word for word translation. Jadi saya akan breakdown satu persatu per kalimatnya. Kalimat pertama yaitu as soon as the light in the bedroom went out, there was a stirring and fluttering all throughout the farm buildings. Begitu lampu kamar tidur padam, ada bunyi keributan dan suara kepak sayap-sayap yang memenuhi seluruh rumah peternakan itu. Nah, kata as soon as saya ganti dengan kata begitu. Dan saya menggunakan metode penerjemahan literal untuk menerjemahkan kalimat ini. Karena menurut saya as soon as dan juga kata begitu memiliki ketersamaan makna baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Jika kita menggunakan metode word for word maka akan menghasilkan kata yang lebih panjang yang mana itu mungkin akan membuat pembaca ya walaupun hanya sedikit kayak terlalu panjang untuk dilihatnya begitu. Lalu ada there was a stirring and fluttering all throughout the farm buildings. Jadi kata yang saya highlight di sini itu kata fluttering. Nah, fluttering itu jika kita menggunakan metode word by word, word for word yang berarti suara kepakan. Ada bunyi keributan dan kepakan yang memenuhi seluruh rumah peternakan. Nah, jika kita hanya menggunakan kepakan maka akan menimbulkan kebingungan para pembaca karena kepakan itu maksudnya apa? Apakah suara kepakan atau apakah kepakan-kepakan sayap di udara? Kan kita tidak mengetahuinya. Maka saya menambahkan detail dalam translation dalam hasil penerjemahan saya yaitu suara kepak dari sayap-sayap yang memenuhi seluruh rumah peternakan itu. Nah, kata farm building ini saya ganti yang jika menggunakan word for word yang berarti bangunan peternakan. Tapi kurang detail gitu rumah peternakan itu rumah peternakan bangunan peternakan itu bangunan peternakan apa, makanya saya ganti menjadi rumah peternakan. Lalu ada kalimat kedua, word had gone round during the day that old Major, the prize middle white boar, had a strange dream on the previous night and wished to communicate it to the other animals. Lalu word had gone round, saya terjemahkan dengan menggunakan metode literal gitu.
mungkin ini adalah sebuah idiom atau apa, saya kurang tahu. Tapi word had gone round jika diterjemahkan mungkin akan menjadi kata-kata telah berputar gitu. Nah, lalu saya menggunakan analogi berputar itu mungkin seperti menyebar, karena jika berputar kan kayak agak aneh gitu untuk dipikir-pikir. Jadi saya ganti menjadi kabar sudah menyebar sepanjang hari bahwa si tua major, si babi putih tengah terhormat, the prize middle whiteboard. Nah, untuk the price middle whiteboard ini saya cukup kesulitan untuk mencari maknanya, apakah ini sebuah idiom atau apa, ataukah ini adalah sebuah perumpamaan yang digunakan oleh George Orwell. Makanya untuk ini saya menggunakan metode free translation, yaitu saya translation sebagai si babi putih tengah terhormat. Maksudnya si babi putih ini yang paling terhormat di dalam peternakan itu. Had a strange dream on the previous night and wished to communicate it to the other animals. Jadi dalam ini saya menggunakan metode literal. Yang pertama saya menggunakan word for word dulu, lalu saya menyambungkan untuk lebih lebih terasa enak untuk dibaca menggunakan metode literal gitu. Yang hasilnya mengalami mimpi aneh pada malam sebelumnya dan berkeinginan untuk menyampaikan hal itu pada binatang-binatang lain. Lalu kita ke kalimat selanjutnya. It had been agreed that they should all meet in the big barn as soon as Mr. Jones was safely out of the way. Sudah disepakati bahwa mereka akan bertemu di lumbung besar setelah Pak Jones benar-benar meninggalkan tempat itu. Untuk yang tidak saya underline, maka itu menggunakan metode yang sama, yaitu word for word dan juga literal translation. Untuk yang saya underline, itu saya menggunakan literal dan juga free translation. Was safety out of the way. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan word for word, mungkin artinya bakal kayak keluar dengan aman gitu dari jalannya. Tapi kan kayak kurang terkesan kurang detail dan juga mungkin akan menghasilkan ambigu untuk para pembaca. Jadi saya menggunakan free translation dan menghasilkan penerjemahan yang berbunyi benar-benar meninggalkan tempat itu. Dan juga maaf untuk kalimat kalimat terakhir, Old Major so he was always called throughout the name under which he had been exhibited was Willingdon Beauty was so highly regarded on the farm that everyone was quite ready to lose an hour sleeps in order to hear what he had to say. Seperti biasa, kata-kata yang tidak saya underline menggunakan gabungan dari metode penerjemahan free translation dan juga literal translation. Dan untuk yang saya underline menggunakan metode untuk yang saya tidak underline menggunakan metode word for word dan juga literal translation. Dan untuk yang saya underline menggunakan metode free translation. Seperti dalam kalimat ini, so he was always called through the name under which he had been exhibited was Willingdon Beauty. Saya menggunakan metode free translation dan menghasilkan demikian ia selalu dipanggil walaupun ia pernah dipanggil sebagai Willingdon si cantik. So was so highly regarded on the farm that everyone was quite ready to lose an hour's sleep in order to hear what he had to say. Ia begitu dipandang tinggi di peternakan itu sehingga siapapun siap kehilangan waktu tidur 1 jam untuk mendengar apa yang harus ia katakan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.